Bab 751, Semangkuk Air. Kalenia memberikan angpau orang lain dari keluarga Okto ke Albert satu persatu lagi, hanya memberitahu orang yang memberikan angpau, tetapi tidak menyebutkan jumlahnya. Ketika Albert menerima angpau-angpau itu, dia merasa bahwa amplopnya sangat tipis, dan intuisi dia mengatakan itu seharusnya adalah cek. Bahkan Ezra Okto pun memberi. Ibu mertuanya menjelaskan bahwa ketika Kina Libra pertama kali datang ke keluarga Okto tahun itu, tuan muda ketiga juga membungkus angpau untuk kakak ipar Kina. Pada akhirnya, Kalenia juga berkata padanya, yang ibu berikan pada Kina, kamu juga akan ada beberapa benda akan diberikan saat kamu dan tuan muda ketiga mengadakan pernikahan. Meskipun saat itu tidak berani mengharapkan tuan muda ketiga akan menikah, tetapi benda yang disiapkan untuk kakak kedua, juga disiapkan bagian untuk tuan muda ketiga. Sekarang akhirnya digunakan. Iya, terima kasih ibu. Sebelum memasuki mobil, Albert memeluknya. Dia tidak terlalu peduli pada materi, tetapi ibu mertuanya tetap berusaha yang terbaik untuk bersikap adil. Dia merasa, bertemu dengan Vito Okto adalah keberuntungan terbesarnya. Bahkan keluarga dan orang tuanya pun berpendapat demikian, yang mana membuat dia merasa bahwa pada akhirnya dia memiliki keluarga, sebuah keluarga yang terdiri dari dia dan Dea. Keluarga Okto tidak hanya kaya secara kekayaan, tetapi juga secara spiritual. Tuan muda ketiga, saat berada di kota Gungnir, kamu harus menjaga Albert dan cucu perempuan kesayanganku, mengerti? Kata Kalenia yang berdiri di luar jendela mobil. Ia mengerti. Karena takut ibunya cerewet, Vito Okto berekspresi seolah-olah akan terlambat, dan berkata, Bu, kami akan naik pesawat, kita bicara lagi saat kembali. Dengan begitu, dia segera menyalakan mobil dan pergi. Albert memandang seseorang yang melarikan diri, berkata sambil bercanda, kurasa masih ada yang ingin dikatakan ibu. Kurasa kita sedang terburu-buru, jawab dia. Dea yang duduk di belakang mobil tidak mau diabaikan. Dia berkata dengan sedikit bingung, Momi, nenek tidak beri Dea angpau, sekalipun tidak pernah. Momi yang pertama kali datang ke istana ayah, nenek memberikan Momi begitu banyak angpau, dan juga satu angpau besar. Tetapi dia yang datang begitu lama, nenek tidak memberinya. Vito Okto tidak dapat menahan tawa saat mendengar perkataan putrinya. Tetapi nenek membelikan Dea gaun cantik, dan tidak membelikannya untuk Momi Dea. Kalau begitu Dea ingin gaun cantik atau angpau. Dia bertanya sambil tersenyum. Begitu Dea mendengar kata ayah, dia tidak bingung lagi, mau gaun cantik. Setiap kali pulang, dia bisa mengenakan gaun yang dibelikan nenek, kalau beri dia angpau. Tetapi dia tidak bisa membeli gaun indah sendirian. Albert memperhatikan putrinya berubah pikiran dengan cepat, dalam hatinya tertawa mengejek. Hah, wanita, ternyata memang mudah berubah. Tiba di kota Gungnir tidak lama setelah makan malam, Dea tertidur. Vito Okto menggendong putrinya yang tertidur dan kembali ke kediamannya bersama Albert. Melihat Dea yang tertidur pulas, dalam hatinya dia menghela napas. Tiba-tiba dia merindukan keponakan kecilnya. Jika keponakan juga berada di kota Gungnir, maka dia bisa membantu untuk menjaga Dea. Dengan begitu dia bisa tidur sambil memeluk istrinya. Albert sedikit kesulitan memandikan putrinya yang tertidur. Dan dikarenakan Dea tertidur dan juga sedang musim dingin, dia tidak lagi mencuci rambut putrinya dan meletakkannya di tempat tidur setelah mandi. Kuharap Dea segera tumbuh dewasa. Seseorang yang memandang wajah tidur putrinya yang cantik, berkata sambil menghela napas. Dengan begitu dia dapat tidur sendiri. Bagaimana Albert tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan, dan berkata dengan nada ringan. Kalau Dea kita cepat tumbuh dewasa, maka akan cepat melewati masa pubertas, dan mengerti percintaan, kemudian mudah dibohongi, dan mudah cinta monyet dengan anak laki-laki lain. Kalau dia berpacaran dengan cinta pertamanya hingga kuliah, mungkin mereka akan menikah setelah lulus nanti. Wajah Vito Okto perlahan-lahan menegang saat mendengarnya. Ekspresinya juga menjadi suram, bahkan sorot matanya menjadi dingin.
Hanya membayangkan Dea kecilnya yang mulai mengerti cinta dan direbut oleh anak nakal lainnya saja sudah membuat Vito ingin membunuh seseorang. Dea adalah anak kesayangan dia, putri kecilnya, pria liar manapun tidak ada yang pantas untuk Deanya. Uhuk, aku hanya asal bicara, Dea kita tumbuh pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Albert yang tidak senang tertawa. Dia merasa jika pria ini menjumpai masalah putrinya, IQ-nya langsung turun drastis. Bicara seolah-olah, dia ingin Dea segera tumbuh dewasa maka akan segera tumbuh dewasa, dan ingin putrinya tumbuh perlahan maka akan tumbuh perlahan. Aku mandi, terserah kamu saja. Tidak mempedulikan pria yang kebingungan, dia berjalan ke lemari mengambil piyama dan pakaian dalam. Kebetulan, aku juga berencana mandi, barengan saja. Dia dengan tebal muka mengganggunya, mencoba untuk melepas derita, rindu. Beraninya kamu, dia segera menaikkan wajahnya, dengan aura yang sangat agung. Seseorang langsung terdiam, aku hanya menggodamu, aku hanya asal bicara saja. Aku sedikit lelah karena penerbangan hari ini, besok harus bangun pagi untuk pergi ke kru. Dia tiba-tiba tidak dapat menahan untuk menjelaskan, lalu menambahkan, kalau kamu butuh, kamu dapat memenuhinya sendiri. Dia tidak ingin besok tidak dapat bangun pagi. Hehe, orang-orang mengatakan, gadis 5 jari adalah cinta pertama pria, dan dia tidak akan cemburu dengan cinta pertamanya. Naik pesawat itu, Ella, dan aku tidak lelah, aku bisa membantumu mandi. Dia segera menawarkan diri dengan penuh perhatian, tetapi sebenarnya dia hanya sedang menggodanya. Dia melempar ejekan padanya, dan berbalik masuk ke kamar mandi. Vito Octo juga berbalik meninggalkan kamar, berjalan ke kamar tamu untuk mandi. Berpikir secara positif, setidaknya istrinya tidak merasa sempit dan mengusirnya tidur ke kamar tamu, dia seharusnya bersyukur. Sepanjang malam tenang, kemarin Albert tidur lebih awal, dan juga bangun lebih awal, melihat Deanya yang masih belum bangun, dia berencana bangun secara diam-diam dan membuatkan sarapan untuk keduanya. Tama tinggal di kota Gungnir, setiap minggu, dia akan menyiapkan bahan untuk sarapan esoknya di kulkas. Baru saja melepas lengan pria yang ada di pinggangnya, detik berikutnya, lengan seseorang kembali melekat, dan terdengar suara yang rendah dan lemas di telinganya. Masih pagi, sudah mau bangun? Sudah cukup tidurnya, aku akan membuatkan sarapan untukmu dan Dea. Dia menyingkirkan lengannya lagi. Dulu, dia sudah membuat dirinya lelah. Seringkali dia yang bangun untuk membuat sarapan, atau Tama yang membelikan sarapan. Sejak dia bisa memasak, dia tidak begitu memasuki dapur lagi. Kalau begitu, ayo bersama-sama. Ketika dia berhenti bicara, dia membuka matanya perlahan-lahan, dan menarik dia ke dalam pelukannya, dan mencium bibirnya. Kemudian keduanya bangun bersama, dan mandi bersama-sama. Yang terbaik adalah mengganti pakaian rumah dan pergi ke dapur untuk membuat sarapan bersama. Tidak lama kemudian, Dea bangun, melihat tidak ada seorang pun di kamar. Dia merasa ingin menangis, air mata mengalir di matanya. Dia mengedutkan bibirnya dan turun dari tempat tidur, meninggalkan kamar dengan kaki telanjang, berjalan ke ruang tamu dan berteriak beberapa kali, "Mommy." Bab 752. Bukan anak kesayangan dia. Albert yang sedang membuat sarapan di dapur mendengar suara putrinya, dengan segera keluar dari dapur. "Kenapa sayang?" Dia berjalan cepat menuju ruang tamu, menemukan Dea tidak mengenakan sandal. Dengan buru-buru dia menggendong Dea, dan menutupi kaki dingin putrinya dengan telapak tangannya yang hangat, menggendongnya kembali ke kamar. "Kenapa tidak memakai sandal? Kakimu tidak terasa dingin." Dea tidak melihat Mommy dan Daddy. Dea mengedipkan matanya dan terlihat sedikit kasihan. "Mommy dan Daddy, kamu sedang membuatkan Dea sarapan di dapur." Albert menjelaskan, sambil memakaikan sandal katun ke kaki putrinya yang lembut dan lucu itu. "Ada kembang tahu kesukaan kamu loh. Hari ini bangun pagi, ditambah dengan adanya alat dan bahan, juga bantuan seorang pria, sehingga membuatkan putrinya kembang tahu." "Benarkah?"
Dea ingin makan 2 mangkuk kembang tahu. Mau yang manis? Dea sudah lama sekali tidak makan kembang tahu. Dea mengulurkan 3 jari kecilnya dan berkata dengan penuh semangat. Albert diam-diam melipatkan salah satu jari putrinya yang polos itu. Ayo, Mommy akan membawamu untuk menyikat gigi dan mencuci muka. Lalu kamu boleh memakan kembang tahu setelah berganti pakaian. Setelah selesai berbicara, dia membawa Dea ke kamar mandi. Sebagai pemeran utama kedua pria dalam drama ini, Matthew juga merupakan tokoh yang berperan penting, karena cedera serius pada kru, dan dia juga merupakan tuan muda kesayangan keluarga Sealer. Pada akhir pekan, sutradara menjenguk Matthew secara pribadi, dan menanyakan pendapat Thomas, apakah Matthew akan lanjut berakting untuk drama ini setelah sembuh nanti. Jika Matthew tidak dapat melanjutkan syuting drama ini, maka mereka akan mencari orang lain untuk peran tersebut. Pergantian peran tidak terlalu berdampak besar pada proses syuting, asal mencari alasan agar wajah tokoh dalam drama tersebut terluka, ataupun tokohnya selalu mengenakan topeng penyamaran sebelumnya, menampilkan wajah asli atau apapun saat ini merupakan hal yang sederhana. Tentu, jika Matthew masih ingin melanjutkan syuting drama ini, maka mereka akan merekam bagian peran lain terlebih dahulu. Jarak rencana selesai syuting masih ada setengah tahun. Jika menunggu Matthew kembali, adegan lain juga seharusnya sudah hampir di-syuting semua. Saat waktu tiba, hanya perlu merekam bagian peran Matthew dan lawan mainnya, dan itu akan sangat cepat. Thomas menjawab sutradara dengan jelas bahwa akan kembali ke kru ketika adiknya sembuh. Oleh karena itu, ketika Matthew tidak berada di kru, Vito Octo merasa tubuh dan pikirannya sangat nyaman dan tenang, dan dapat syuting dengan penuh semangat setiap harinya. Siang hari ini, setelah makan siang, Albert memeriksa jadwal, hanya ada satu adegan dia sore nanti, dan tidak ada waktu lagi untuk beberapa hari ke depan. Dia teringat ketika menjenguk Matthew minggu lalu, dia memerintahnya untuk harus pergi menjenguknya setiap minggu sekali. Dia merenung sebentar, dan berjalan ke sisi Vito Octo, menjelaskan sambil tersenyum, si bocah mengataiku minggu lalu, bahwa dia terluka karena menyelamatkanku, dan aku harus menjenguknya setiap minggu sekali sebelum dia sembuh, dan dia juga mengatakan ini hanyalah hal mendasar dan harus dilakukan. Aku melihat hanya ada satu adegan sore ini dan tidak banyak, aku ingin menempatkan adegan ini sampai besok, dan pergi menemuinya hari ini. Setelah itu tidak ada waktu lagi. Boleh, Tama harus menjaga Dea, dan aku tidak tenang jika kamu mengemudi sendiri, biarkan pengawal yang mengantarmu. Vito Octo setuju tanpa berpikir panjang. Saat ini Matthew tidak lagi mengingat Albert, sehingga sama sekali bukan ancaman bagi dia, dan permintaannya juga masih masuk akal. Dia bukanlah tipe orang yang tidak memiliki hati nurani. Setelah mendapat persetujuannya, Albert menelepon Matthew dan mengatakan padanya akan menjenguknya nanti. Melihatnya yang tidak bermasalah, dia berangkat dari tempat kru. Dia tidak lupa terakhir kali dia pergi dengan tangan kosong dan mendapat omelan dari Matthew. Di toko buah, keranjang buah yang paling mahal pun dia merasa tidak dapat memberinya. Lagi pula buah yang dimakan pria itu semuanya adalah impor. Jika dia merasa murah, mungkin saja akan mengomeli dirinya lagi. Dia memeriksa toko buah impor yang lebih mewah di kota Gungnir di internet dengan teleponnya. Dia juga tidak mengetahui buah kesukaan Matthew, hanya ingat dia terakhir kali memakan buah anggur hijau impor yang berkualitas tinggi, dan penjualan toko itu terbatas. Dia memilih seikat, lalu memilih beberapa yang lain juga, semuanya sangatlah segar. Ketika meminta pelayan toko mengemas keranjang buah, dia menyadari bahwa semuanya adalah kesukaan dia. Memalukan. Selesai membeli sekeranjang buah, dia juga membeli seikat bunga lili. Tiba di rumah sakit, di depan pintu kamar Matthew. Ketika mengetuk pintu dan baru saja masuk, sudah terdengar suara omelan Matthew. Kenapa begitu lama? Albert, kamu meneleponku 2 jam 47 menit yang lalu berkata akan menjengukku sebentar lagi. Dalam konsep waktumu, sebentar itu 2 jam 47 menit ya. Aku kira kamu ingin tidur siang, jadi datang sedikit terlambat. Albert berkata dengan tenang. Kamu kira
Kamu kira apa yang kamu kira, maka apa yang kamu kira ya? Aku pikir kamu sebagai artis yang super sibuk berkata akan datang, maka akan segera tiba. Pada akhirnya kamu membuatku menunggu begitu lama, dan juga menunda tidur siang aku, benar-benar sangat jahat. Matthew memandangnya dengan tenang tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, dan wajahnya terlihat marah. Albert mengabaikan perkataan dia, hanya berkata, "Tuan Sealer, bolehkah aku bertanya?" Sejak pertama kali mengetahui bahwa dia telah melupakan banyak orang dan banyak hal, Albert merasa dia sangat asing. Tetapi setelah tenang beberapa hari, dia merasa bahwa walaupun dia melupakan banyak orang dan banyak hal, tetapi dia ada beberapa hal yang berubah. Tetapi juga ada beberapa hal yang tidak berubah. "Katakan," perintah dia dengan suara dalam, "lukamu masih belum sembuh. Apakah kepalamu tidak sakit jika berteriak seperti ini?" Tanya dia. Dulu saat flu parah berbicara keras sedikit saja kepalanya sudah tidak tahan. Hanya ingin berbaring di tempat tidur dan tidak bergerak, tidak ingin berbicara dengan siapapun ataupun berbicara dengannya. Wajah Matthew terlihat marah lagi. Pertanyaan apa yang dia tanyakan? Tetapi setelah Albert berkata demikian, dia menyadari tidak hanya lukanya saja, bahkan seluruh kepalanya sakit. "Brengsek, itu semua karena wanita itu, tuangkan air untukku." Dia berbaring dan berkata dengan arogan, "Oh, baik." Albert menjawab, berbalik dengan cepat, dan menuangkan secangkir air hangat untuknya. Matthew meminum sesuap, dan merasa sedikit panas, tuangkan lagi. Jika tidak melihat bagaimana Thomas melayani Hercules ini, Albert benar-benar akan curiga apakah dia sedang mempermainkan dirinya. "Jika panas, apakah kamu tidak bisa meniupnya sebelum minum?" Dia berkata dengan tidak senang. Bahkan dia bukanlah anak kesayangan dia. Lagi pula, dia pun tidak mendapat perlakuan demikian. Sudah sebesar ini, bahkan dulu pun belum pernah menjumpai dia yang angkuh tidak dapat mengurus dirinya sendiri. "Tidak bisa," nada suaranya sedikit dalam dan tidak senang. "Bagaimana kalau aku membantumu meniup?" Dia berkata dengan sengaja.